Terima kasih. Baik, sebelum acara kita mulai, dimohonkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia yang sudah ditinggalkan di kolom chat pada hari ini. Dan juga dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan di-share oleh panitia. Baik, mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni. Yang terhormat Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Wakil Rektor 1 Undiksa. Yang kami hormati para dekan dan wakil dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana, para ketua lembaga, Kepala Biro Umum dan Keuangan, TPJA Lektor Kepala dan TPJA Profesor, Ketua Tim Percepatan Lektor Kepala dan Profesor, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi, serta staf subbagian pendidik bagian kepegawaian di lingkungan Undiksa. Serta yang kami hormati pula Bapak Ibu peserta sosialisasi dari Universitas Negeri Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Palangkaraya, Universitas Mula Warman, Institut Seni Indonesia Denpasar, Institut Seni Bandung, Universitas Nusa Cendana, serta Universitas Timor dan Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, serta undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang kami hormati, sebelum menapak ke acara inti pada hari ini, sebagai insan yang memiliki rasa nasionalisme, marilah kita mengawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas, disilakan. Guna kelancaran acara pada hari ini, ada baiknya kita melakukan pembacaan doa. Kepada petugas, disilakan. Mohon izin Bapak dan Ibu, doa akan kami pandu menurut keyakinan agama Hindu. Bagi umat beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Om Madi
param joti rata teja namostuti sueta pangkajemo diastem Oskaraya namostuti Om Rang Resyah Paramesiwara Ditya Ia Nama Swaha Om Yang Widi Yang Maha Suci Sumber kehidupan, sumber segala cahaya. Tuntunlah kami mengikuti jalan yang benar, sehingga kami terhindar dari segala bentuk kegelapan. Om Yang Widi Yang Maha Pengasih dan Penyayang, angkatlah sembah bakti kami. Padamulah kami memanjatkan doa, memohon anugerah-Mu pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022. Kami mengadakan sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Om Yang Widi, bebaskan kami dari segala rintangan. Setelah kami, ampunilah segala kekeliruan kami. Om Santi, 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 Om. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia sekaligus Project Leader pada proyek perubahan strategi percepatan kolektor kepala dan profesor melalui kebijakan terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Untuk itu kepada Ketua Panitia, disilakan. Terima kasih Mbak Tias atas waktu yang diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1. Yang kami hormati para undangan, peserta sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit dalam jabatan dosen, di mana pada saat ini outputnya adalah berupa dupak yang terdiri dari yang saya hormati Bapak Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Lembaga, kemudian juga Bapak Ibu Wakil Dekan, Wakil Direktur Pasca Sarjana, kemudian Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Korprodi, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang ditugaskan oleh Ketua Jurusan untuk mengikuti sosialisasi ini. Kemudian saya lihat juga mungkin melalui Bu Dr. Alit ya, ada beberapa Bapak Ibu dokter melalui Direktur RSUD Singaraja, Dr. Arya. Saya lihat tadi ada beberapa dokter yang ikut juga kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan terhadir. Kemudian teman-teman di subbagian pendidik, bagian kepegawaian Unisa. Kemudian yang saya hormati juga para undangan dari beberapa perguruan tinggi yang kita undang juga mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini, antara lain dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kemudian Universitas Palangkaraya, Universitas Mula Warman, Universitas Nusa Cendana, Universitas Timor, kemudian dari Institut Seni Indonesia dan Pasar, kemudian dari Institut Seni Bandung, dan juga dari Negeri Ukuran Singaraja. Dan yang terkhusus ini tadi ini saya baru melihat yang sangat saya hormati Bapak Dr. Anus Suyono MPD selaku coach saya di pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2
tahun 2002 ini sudah berkenan hadir. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Tadi beliau mengatakan tidak hadir, ternyata hari ini beliau hadir. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Widewase, Tuhan yang Maha Pengasih, karena berkat beliau kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul walaupun secara virtual ya untuk melakukan atau mengikuti sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit dalam jabatan akademik dosen, yang mana pada tahapan jangka pendek ini outputnya itu adalah berupa DUPAK. Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Suyono yang saya hormati pula, kami sampaikan bahwa saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Rektor untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, kalau dulu mungkin namanya Diklat PEM 2 gitu ya. Di mana pada PKN ini, jadi semua peserta itu ditugaskan untuk membuat proyek perubahan, dan proyek perubahan ini harus benar-benar diterapkan di institusi masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya menggagas proyek perubahan berjudul Strategi Percepatan Kolektor Kepala dan Profesor melalui Kebijakan Terpadu pada Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada proyek perubahan ini ada output yang ditargetkan untuk dicapai dalam 3 tahapan kerja Bapak Ibu. Jadi tahapannya adalah tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, pada tahapan jangka pendek ini ada 3 kegiatan pokok yang kami lakukan. Yang pertama adalah pengembangan sistem informasi penilaian angka kredit bagi jabatan dosen, yang mana pada jangka pendek ini outputnya adalah berupa DUPAK. Kemudian yang kedua, kegiatan pokoknya adalah penyusunan beberapa standar operasional prosedur yang mendukung pada arah percepatan ke lektor kepala dan profesor. Kemudian yang ketiga adalah ini sejalan dengan dengan adanya 2 surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jadi diadakan revisi terhadap pedoman operasional penilaian angka kredit Undiksa. Bapak Ibu, terkait dengan agenda atau pekerjaan yang pertama, yaitu pengembangan sistem informasi penilaian angka kredit. Seminggu yang lalu kita sudah mengadakan fokus grup discussion yang dilaksanakan secara luring. Saat itu ada masukan-masukan yang disampaikan oleh peserta untuk pengembangan sistem informasi ini, dan masukan itu sudah kita akomodasi, dan astengkare akomodasi itu bisa memberikan jawaban bagi pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan dosen di kemudian hari. Nah, terkait dengan sosialisasi yang kita adakan pada hari ini adalah untuk memenuhi dari unsur promosi Bapak Ibu, di mana dalam pelatihan kepemimpinan nasional ada yang disebut dengan 4C, 4P1C. Jadi produk yang dihasilkan hendaknya memenuhi kriteria yang disebut dengan 4P1C ini, di mana 1P-nya itu adalah promotion gitu. Jadi sosialisasi ini adalah merupakan upaya yang kami lakukan untuk mempromosikan salah satu produk dari yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini. Nah, Bapak Wakil Rektor 1 yang kami hormati, terkait dengan kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini, kami laporkan bahwa peserta yang diundang untuk mengikuti sosialisasi ini adalah terdiri dari peserta internal dan eksternal. Jadi untuk peserta internal itu mulai dari para dekan, kemudian direktur pasca sarjana, kemudian wakil dekan, wakil direktur, ketua jurusan, korprodi, kemudian beberapa dosen yang ditugaskan oleh ketua jurusan, kemudian staf subbagian pendidik bagian kepegawaian Undiksa. Kemudian peserta dari luar kita mengundang 9
9 perguruan tinggi kita sampaikan undangan. Dan semoga dari 9 perguruan tinggi yang kita sampaikan undangan itu semua bisa hadir. Dan kemudian yang terkhusus juga Bapak Wakil Rektor 1, kami juga mengundang coach kami, yaitu Bapak Suyono, dan hari ini beliau berkenan hadir. Jadi terima kasih banyak Pak Suyono. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Rektor 1 untuk nanti memberikan arahan terkait dengan pengembangan sistem informasi ini ke depannya. Kemudian kami mohon juga nanti Bapak berkenan untuk membuka kegiatan ini secara resmi. Nah, di sini kami lihat ada 205 sudah bergabung, sudah join di Zoom, Bapak. Demikian Bapak Wakil Rektor 1 yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dan sikap yang tidak berkenan dalam memberikan laporan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya kembalikan kepada Mbak Tias selaku membawa acara. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara berikutnya arahan rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Undiksa yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi secara resmi. Untuk itu kepada yang terhormat, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Wara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, dalam kesempatan ini, dalam kegiatan sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit, ya, diundang para wakil rektor, kemudian para dekan, direktur pasca sarjana, kemudian para wakil dekan, kemudian wakil direktur pasca sarjana, tim penilai jabatan akademik, rektor kepala dan juga guru besar profesor di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian ketua tim percepatan rektor kepala dan guru besar Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Bapak Ibu atau teman-teman ketua jurusan, koordinator program studi, sekretaris jurusan, dan teman-teman semua yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Kemudian yang saya hormati atau yang kami hormati bersama, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Made Karunia, dalam kegiatan sosialisasi ini juga mengundang beberapa teman dari universitas, mitra atau sahabat-sahabat kita, ada dari Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian UPN Petra Yogyakarta, Universitas Palangkaraya, Universitas Mula Warman, Universitas Nusa Cendana, kemudian ada Unimor, ada ISI Denpasar, Institut Seni Bandung, dan juga Stah Negeri Empu Kuturan yang berada di dekat kita, dan juga yang kami hormati bersama Bapak DRS Suyono, MPD, dalam kesempatan ini sebagai coach dari Bapak Imade Karunia dari Pusdiklat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya mengaturkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, kita selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan keselamatan, khususnya di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita sudah menuju atau mengakhiri dari masa pandemi ini dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik ke depan, dan saya kira saat ini juga proses belajar mengajar sudah kita lakukan secara luring maupun hybrid. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mohon permakluman Bapak Rektor yang sedianya akan membuka kegiatan dan memberikan sambutan dalam kesempatan ini, tetapi beliau ada kegiatan yang sangat penting di Jakarta yang tidak bisa diwakilkan, sehingga Bapak Rektor meminta kepada saya untuk menyampaikan beberapa arahan beliau
terkait dengan kegiatan hari ini dan juga menitipkan salam hangat beliau kepada Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira terkait dengan sosialisasi sistem informasi, penilaian angka kredit ini merupakan hal yang sangat penting atau yang kita sebut mungkin desiminasi ya dalam kegiatan ini. Dan Bapak Rektor melalui beberapa sambutan beliau atau arahan beliau dalam beberapa kegiatan. Jadi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai salah satu institusi akademik, sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, itu sedang berbenah untuk selalu meningkatkan kualitasnya, untuk selalu bertransformasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia ini. Beberapa aspek yang menjadi acuan dalam transformasi pendidikan tinggi ini, yang pertama adalah bagaimana kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga berusaha untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, dan juga meningkatkan perangkat pembelajaran, termasuk kurikulum di dalamnya, dengan bekerja sama dengan beberapa universitas yang memiliki reputasi internasional atau yang sering disebut sebagai universitas-universitas yang berada di QS 100 ranking. Begitu juga kita selalu berbenah untuk terus meningkatkan sarana prasarana pendukung pembelajaran kita. Nah, Bapak Ibu, dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, saya kira peningkatan jabatan akademik dosen merupakan salah satu hal yang sangat kritikal. Nah, di era revolusi industri 4.0 atau era disruption teknologi saat ini, saya kira tidak ada organisasi yang bisa menutup mata terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi penerapan teknologi informasi dan komunikasi ini adalah salah satu cara bagaimana sebuah organisasi untuk menciptakan competitive advantage-nya, untuk mereka bisa meningkatkan daya saing atau competitiveness-nya. Nah, di tahun 2018, Bapak Rektor melalui beberapa milestone beliau mencanangkan di tahun 2018 bahwa Universitas Pendidikan Ganesha harus berbenah dalam sisi teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga di tahun 2018 kita berusaha untuk melakukan integrasi semua sistem-sistem yang ada di universitas ini, yang awalnya sistem-sistem bersifat silo atau sektoral, sehingga pemenuhan data atau retrieve data yang kita inginkan atau informasi-informasi yang bernilai yang bisa kita gunakan untuk sebagai landasan pengambilan keputusan itu akan bisa dilakukan lebih baik. Nah, Bapak Suyono dan juga teman-teman semua di universitas ini, pengembangan sistem informasi atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung baik itu akademik domain maupun non-akademik domain sudah banyak sekali diterapkan atau diimplementasikan. Sehingga melalui data-data ini, saya kira apa yang telah digagas oleh Pak Made Karunia melalui pelatihan kepemimpinan nasional, di mana reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh Universitas Pendidikan Ganesha sangat selaras dengan apa yang diusulkan saat ini. Dan saya kira sistem informasi penilaian angka kredit ini merupakan hal yang sangat inovatif, saya kira yang diusulkan oleh Bapak Made Karunia. Dan data-data sebenarnya terkait dengan penilaian angka kredit, baik itu pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun data-data penunjang lainnya sudah ada di sistem yang kami sudah siapkan kepada seluruh sivitas akademika, baik itu melalui sistem kinerja, kemudian sistem informasi akademik, dan itu akan menjadi data-data warehouse bagi sistem informasi penilaian angka kredit ini. Dan saya berharap melalui sistem informasi penilaian angka kredit ini akan memudahkan para dosen untuk melakukan atau mengkoleksi data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik. Karena kalau kita mau menyadari, kadang-kadang kami para dosen abai tentang dokumen-dokumen ini, sehingga melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu nanti para dosen untuk terus meningkatkan jabatan akademiknya. Dan itu juga selaras dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Rektor
di mana Bapak Rektor berkeinginan di tahun 2025 itu jumlah profesor di Universitas Pendidikan Ganesha ini akan bisa mencapai 100 orang. Sehingga di tahun ini mudah-mudahan 15-20 orang guru besar sudah bisa terjadi di universitas ini. Nah, mudah-mudahan sistem informasi penilaian angka kredit ini akan membantu atau memudahkan para dosen untuk bisa nanti terus ya meningkatkan jabatan akademiknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan reformasi birokrasi yang diusulkan oleh Pak Karunia ya melalui yang kita sebut sebagai quick wins mungkin ya. Jadi sebenarnya ada 8 area perubahan dalam reformasi birokrasi, baik itu dari sisi organisasi, kemudian dari sisi tata laksananya, kemudian dari sisi peraturan perundang-undangan, kemudian dari sisi peningkatan sumber daya manusia atau aparaturnya, kemudian dari sisi pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan mental aparatur. Saya kira salah satu quick wins yang diambil oleh Pak Karunia dalam pelatihan kepemimpinan nasional ini adalah bagaimana ya Universitas Pendidikan Ganesha bisa memberikan layanan kepada publik dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dan itu menjadi salah satu rancangan dalam short term strategi atau jangka pendek yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Karunia. Dan mudah-mudahan ya sistem informasi akademik, sistem informasi penilaian angka kredit ini akan bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua. Dan dalam pengembangan sebuah sistem tidak ada sebuah produk yang sekali jadi. Saya kira sistem informasi penilaian angka kredit ini adalah sebuah sistem yang tumbuh, yang akan terus di-improvement, akan terus diperbaiki sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan nanti ke depan. Dan dalam kesempatan ini, dalam sosialisasi ini, saya berharap bahwa Bapak Ibu semua bisa nanti mengikuti dengan baik, kemudian kalau seandainya nanti ke depan kita bisa terus ya melakukan perbaikan-perbaikan dalam sistem informasi yang kita miliki secara keseluruhan, dan itu akan sangat menunjang ya pergerakan dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya mohon komitmen dari teman-teman semua untuk kita bisa mengimplementasi ya sistem informasi penilaian angka kredit ini, kemudian memanfaatkannya, karena dalam pengembangan sistem, untuk membuat sistem mungkin seperti membuat rumah gitu ya, dalam 2 atau 3 bulan sudah bisa kita selesaikan, tetapi untuk membuat rumah itu harmoni, untuk mengisi rumah itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, terutama adalah merubah mindset dari pengguna-pengguna sistem informasi yang kita sudah siapkan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Made Karunia dan seluruh tim, kemudian kepada Bapak Suyono yang telah memberikan bimbingan kepada salah satu staf kami di Universitas Pendidikan Ganesha, dan saya yakin ya, apa yang sudah diinisiasi oleh Pak Made Karunia itu akan sangat bermanfaat bagi Universitas Pendidikan Ganesha dalam membantu para dosen untuk terus meningkatkan jabatan akademiknya, baik itu ke asisten ahli, kemudian lektor kepala maupun ke guru besar. Nah, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua, para pimpinan dan seluruh teman-teman di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha, dan juga Bapak Ibu dari universitas di luar Universitas Pendidikan Ganesha yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua. Nah, atas permintaan dari panitia, saya mewakili Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha. Mari kita buka bersama-sama kegiatan sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit pada jabatan akademik dosen hari ini tanggal 19 Juli 2022 dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namo Sidang. Terima kasih, saya tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.
Baik, dengan demikian maka sosialisasi hari ini terkait sistem informasi penilaian angka kredit output Dupak telah resmi dibuka. Sebelum kita beranjak ke acara inti guna mendengarkan paparan narasumber, kami mohon kesediaan kepada Bapak Suyono untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Karunia. Untuk itu kepada Bapak Suyono, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Masih ada suara yang masuk ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati dari berbagai perguruan tinggi, terutama di Indonesia Tengah. Perkenalkan, saya Suyono dari Pusdiklat Kemendikbudristek. Saya Widyaswara ahli utama di Pusdiklat Kemendikbudristek. Mengucapkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini di Jakarta, tapi di Bali sudah agak siang. Selamat siang Bapak dan Ibu, semoga semuanya sehat walafiat. Baik yang ada di Undiksa maupun di universitas yang lain. Alhamdulillah bisa hadir pada acara ini untuk menghadiri sosialisasi dari Bapak Made Karunia. Selamat Pak Made sudah melaksanakan sosialisasi yang mengetengahkan tentang sistem informasi penilaian angka kredit untuk jabatan dosen. Nah ini Bapak dan Ibu, saya guru. Nah, saya seorang guru pernah di madrasah, guru SMP, guru SMA, guru perguruan tinggi. Alhamdulillah saya baru bertugas 42 tahun, Ibu Niwayan. Ya, saya pernah tugas di Sulawesi Tenggara hanya 32 tahun. Nah, sekarang di Pusdiklat baru 10, jadi baru 42 tahun. Ya. Nah, kaitannya dengan angka kredit tentu saja kita tidak terlepas dengan ada dua kemungkinan, yaitu poin dan poin. Nah ini, jadi ini saya berangkat dari 2A, sekarang sudah 4D. Nah itu ada hubungannya angka kredit. Ya, jadi ala bisa karena biasa. Itu yang saya lakukan itu sebagai gambaran. Baik, itu Bapak dan Ibu, saya akan menyampaikan sedikit untuk yaitu tim efektif, karena ini berkaitan dengan proyek perubahan, apa yang dilakukan dan apa yang nanti dilakukan jika Bapak dan Ibu mengikuti diklat BIM, ya. Kalau sekarang adalah PKN, Bapak Ibu, dulu adalah BIM 2, sekarang PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Jadi ini adalah aset nasional, Bapak Ibu. Jadi ada PKN 1, ada PKN 2. Sekarang juga sedang pelatihan untuk PKA, itu berarti eselon 3. Ya. Kemudian kalau PKP itu berarti eselon 4. Nah, berkaitan dengan kepemimpinan nasional ini, ya saya menjelaskan sedikit waktu Pak Made Karunia. Agenda, ada 4 agenda, Bapak Ibu. Yang pertama adalah agenda self mastery. Nah, ini ada kaitannya dengan materi energi kepemimpinan. Kemudian integritas kepemimpinan. Kemudian yang kedua itu adalah kepemimpinan strategis, yang merupakan ada 3, ada organisasi adaptif, ada kepemimpinan kewirausahaan atau entrepreneurship, kemudian organisasi pembelajar. Nah, di dalam organisasi adaptif ini juga ada materi tentang organisasi yang agile, ya, organisasi yang lincah menghadapi era globalis sekarang ini. Kemudian di agenda 3 ada 3, ya, manajemen strategis. Di sini ada dialog strategis, kemudian ada marketing sektor publik. Nah, Bapak Made saat ini adalah aktualisasi, yaitu di agenda 4, aktualisasi kepemimpinan.
Nah, dalam aktualisasi ini ada satu visitasi agenda pembelajaran, peserta ini ke unit-unit atau lembaga atau kementerian yang mempunyai best practice yang bagus untuk bisa diambil untuk adopsi dan adaptasi. Kemudian ada visitasi kepemimpinan nasional, ini kemarin kami laksanakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu ke perguruan tinggi, kemudian ke sekolah, juga ke komunitas belajar. Ada di Desa Cempluk, ada di Malang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini adalah proyek perubahan yang sekarang ini digagas oleh Pak Made Karunia. Nah, Pak Made Karunia dan tim efektifnya perlu kami sampaikan. Jadi untuk persiapan seminar PP nanti Pak Made, jadi ada 3 komponen yang perlu disiapkan, yaitu cakupan tahapan rencana strategis, ya, termasuk kegiatan hari ini, kemudian implementasi strategis marketing, ya, bagaimana Bapak dengan stakeholder, nah, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu mungkin di kegiatan ini juga bisa nanti Pak Made dilaksanakan ada testimoni, ya, baik internal maupun eksternal. Kemudian pemberdayaan organisasi pembelajaran ini semua ada 25 Pak Made. Oleh karena itu kepada tim efektif, ya, kami mengharapkan untuk bisa membantu Pak Made, ya, di Undiksa ini supaya lebih baik. Ya. Jadi ini ada reformer, ini peserta, ada konselor, ada coach, itu Bapak mentor, ada coach, saya, dan ada dari tim efektif yang semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya, Pak Made. Moga-moga memberi semangat. Ini juga ada Buni Komang ini yang besok insya Allah sosialisasi. Kemarin hari ini juga ada yang di Banyuasin di Sumatera, tapi saya tidak bisa hadir. Dan Bu Carolina yang ada di Undana sudah sosialisasi. Selamat kepada Pak Made, semoga sukses. Selamat Bapak dan Ibu yang lain yang mau mengikuti PIM 2, monggo. Terbuka di Istiqlal, tapi melalui seleksi untuk kepala biru dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Suyono atas apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Dewa Gede Sudikemangku SHLLM. Untuk itu kepada saudara moderator, waktu dipersilahkan. Terima kasih, Pak Wara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Salam sehat Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati, yang sudah berada di dalam Zoom. Ada Bapak yang saya hormati, Bapak WR1, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca, kemudian Ketua Lembaga, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Wakil Dekan, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Staf Subbagian Pendidik Bagian Kepegawaian, undangan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Bapak Suyono yang sudah berkenan hadir dan memberikan sedikit pemaparan kepada kami. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit pada jabatan akademik dosen. Dan ini merupakan proyek leader yang dirancang oleh Pak Karunia. Siang hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber, yaitu yang dibawakan oleh Bapak Iketut Risike Artane, ST MPD. Beliau merupakan Kepala UPT TIK Undiksa. Selamat siang Pak Risike. Selamat siang Pak Dewa Bangku. Inggih. Salam sehat selalu Pak Risike. Ya, di samping kesibukan Pak Risike, hari ini Pak Risike menjadi narasumber dan memberikan pencerahan kepada kami. Ya, untuk mempersingkat waktu Pak Risike, kita memiliki kurang lebih 1 jam ke depan
untuk sesi pemaparan Pak Resike dan sesi tanya jawab Pak Resike. Untuk mempersingkat waktu, tempat yang persilahkan Pak Resike. Baik, terima kasih Pak Ibu Mangku. Yang terhormat Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan, Direktur, beserta Wakil Direktur, Bapak Ketua Lembaga, Ketua Jurusan, Koprodi, beserta staf, serta yang saya hormati juga Bapak Made Karunia sebagai Project Leader dalam proyek perubahan strategi percepatan ke lektor kepala dan profesor. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Coach, Bapak Dr. Anus Syunem Masir. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi baik dari Undiksa maupun luar Undiksa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Nah, di sini sedikit saya akan screen saya sudah kelihatan Pak Dewa? Sampun Pak Resike, sampun. Okay. Nah, baik Bapak Ibu, jadi untuk persingkat waktu, di sini kami dari UPTTIK akan mensosialisasikan terkait dengan sistem informasi penilaian angka kredit, yaitu pada utamanya yaitu modul DUPAK. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sistem yang dikembangkan ini adalah sistem PAK ini dikembangkan oleh UPTTIK, namun yang sebagai project leader atau ide dan bisnis prosesnya adalah Bapak Made Karunia STMkom. Kami dari UPTTIK mengembangkan ide atau bisnis proses yang diberikan oleh beliau. Jadi kami tim pengembang, ada saya sendiri Ketut Ristika Atana, ada sistem analis, ada Pak Labe, ada Pak Widi, kemudian ada Satria, ada Pak Arya dan Bayu sebagai data center. Nah, jadi dari hasil diskusi ini kita menghasilkan satu produk yaitu sistem PAK. Nah, adapun pedoman yang digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem PAK ini adalah pedoman PAK tahun 2020 atau pedoman operasional penilaian angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berikut adalah arsitektur dari sistem PAK yang kita kembangkan. Nah, biasanya dalam pengembangan sistem yang baru, biasanya dosen-dosen bertanya, apakah kita harus input data lagi? Nah, tentu saja tidak Bapak Ibu. Jadi sistem PAK yang kita kembangkan ini adalah terintegrasi dengan sistem e-Ganesa yang ada di Universitas Pendidikan Ganesa, di mana sumber data dari sistem PAK ini yaitu bersumber dari sistem informasi dosen, sistem informasi hukum dan tata laksana atau kita kenal dengan Sakuntala, sistem informasi akademik, dan sistem informasi kinerja untuk merekam data penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, data ini kita kumpulkan dalam satu data center. Kemudian ini sebagai sumber data juga untuk Peridikti dan Sister. Dan juga inilah output dari data center ini ada beberapa sistem yang terkait, seperti sistem PAK, sistem remunerasi, BKD, dan lain sebagainya. Nah, pada sistem PAK ini, fokus data yang digunakan adalah data terkait dengan profil dosen Bapak Ibu, yang ada di sistem dosen, kemudian unsur pendidikan atau A, kemudian pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga unsur penunjang. Nah, adapun pengguna sistem dari sistem PAK ini adalah ada dua saat ini, yaitu ada dosen sebagai aktor dan juga sebagai verifikator. Dosen itu adalah memiliki hak akses untuk melihat informasi angka kredit yang dimiliki, kemudian bisa mensinkronisasinya dengan sistem yang terkait jika ada kinerja yang baru yang ditambahkan, kemudian bisa mengajukan DUPAK dan menerima pengingat kenaikan angka kredit. Nah, ini mungkin salah satu fitur yang kita tunggu. Kadang-kadang kita lupa kapan harus naik pangkat, berapapun yang kita miliki. Nah, di sistem ini ada sistem reminder-nya, secara otomatis dikirim sesuai dengan yang kita konfigurasi. Kemudian aktor yang kedua yaitu adalah verifikator di level rektorat. Nah, ini bertugas untuk memvalidasi DUPAK dari Bapak Ibu dosen. Nah, secara alur proses, ini adalah Business Process Modeling Notation atau BPMN dari sistem informasi PAK. Jadi, dari sisi pengguna, seperti biasa untuk di sistem informasi yang ada di Undiksa itu login menggunakan e-Ganesa di SSU Undiksa. Kemudian setelah menggunakan username dan password, Bapak Ibu bisa mengakses simpak.undiksa.ac.id. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya bisa memeriksa capaian angka kredit. Nah, jika masih kurang atau belum sesuai, Bapak Ibu bisa menambahkan di sistem sumber, kemudian melakukan sinkronisasi. Dan begitu berulang-ulang, kemudian ketika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa mengajukan kenaikan angka kredit dengan melakukan validasi terlebih dahulu terhadap DUPAK Bapak Ibu. Kemudian dari level direktorat akan melakukan pemeriksaan, kemudian jika sudah selesai, maka akan divalidasi dan itu bisa dilanjutkan untuk pengajuan angka kredit.
Jadi ini sebenarnya sebagai solusi dari keadaan saat ini. Kalau kita masih menaikkan angka kredit harus ngeprint banyak, ya, harus ngeprint banyak kertas. Nah, kalau dengan sistem ini kita tidak perlu lagi menggunakan hard copy, sudah otomatis, dan tidak perlu lagi menggebur berkas. Karena semuanya sudah ada di data center, tinggal sinkronisasi, lalu kita periksa, lalu kita ajukan. Nah, semoga sistem ini bisa memudahkan hidup kita sebagai dosen, terutama ketika mengajukan angka kredit, tidak direpotkan lagi dengan tukeran kertas. Nah, selanjutnya saya akan demonstrasi menjelaskan sedikit terkait dengan sistem PAK ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah login ke SSO dan mengakses SIM PAK.unisa.id, maka Bapak Ibu akan melihat profil dari Bapak Ibu di sini. Contohnya dalam studi kasus ini saya menggunakan profil saya. Nah, inilah tampilan utamanya Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di pada bagian atas di sini ada notifikasi yang saya sampaikan tadi. Jadi kita bisa men-setting kapan kita ingin diingatkan untuk naik angka kredit, ya. Bisa dihitung sejak tanggal berapa dan kemudian bisa klik kirim. Nah, ketika sudah sesuai dengan tanggal yang ditentukan, maka kita akan menerima email otomatis ataupun bisa menerima telegram, ya, sesuai dengan notifikasi yang disetting untuk mengingatkan berapa angka kredit yang kita sudah miliki dari targetnya yang kita ingin capai berapa. Nah, kemudian di sini akan tampil detail informasi sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di sini, dari nama, NIP, dan lain sebagainya. Kemudian ada status, kemudian berisi data histori kapan terakhir disinkronisasi. Nah, pada bagian sidebar, bagian kiri, di sini dijelaskan sistem yang terkait dengan sistem PAK ini, yaitu sistem dosen, kemudian sistem hukum dan tata laksana, juga sistem kinerja. Kemudian untuk memperjelas alur prosesnya, di sini juga kami berikan flowchart yang tadi. Jadi tahapan yang Bapak Ibu harus lalui, pertama dari sinkronisasi data, kemudian mengecek kebenaran data, dan kemudian melakukan validasi data. Kemudian setelah selesai, Bapak Ibu bisa mengajukan dan akan menunggu validasi dari level rektorat. Nah, di sini akan tampil terkait kondisi Bapak Ibu saat ini. Contohnya saat ini saya masih S2, Magister, dan jabatan akademik saya adalah lektor, TMT saya 2018. Saat ini 3D, status saya PNS, sedang izin belajar, dan unit kerja saya di ilmu komputer. Nah, target kenaikan jabatan akademik saya adalah ke lektor kepala. Nah, di mana dapat lektor kepala? Di bawah ini kita bisa klik. Jadi targetnya ke mana? Contohnya mau ke profesor langsung jika diizinkan, ya. Nah, nanti akan otomatis bisa menyesuaikan dengan berapa angka kredit yang harus kita penuhi. Contohnya saat ini saya ingin menuju ke lektor kepala 4A dengan angka kredit yang dibutuhkan adalah 400. Maka di sini akan kelihatan 400, sedangkan yang masih terkumpul di angka kredit saya adalah 167,5. Masih kurang, berarti ya, saya harus masih berjuang, itu contohnya. Tetapi Bapak Ibu, untuk sistem PAK ini belum semua data center itu kita mapping, ya, masih ada beberapa data yang belum selesai kita mapping karena ada banyaknya data yang harus kita sesuaikan. Jadi inilah sebagian besar sudah, tetapi ada beberapa yang belum, terutama di unsur penunjang. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengambil datanya ulang, contohnya sudah S3 itu, tapi datanya ini masih belum berubah, nah Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi ulang. Dia akan mengambil dari sistem informasi dosen. Nah, jika sistem informasi dosen belum dirubah, nah Bapak Ibu bisa menghubungi kepegawaian untuk mengupdate data Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus memperbaikinya di sistem sumber. Kemudian selanjutnya, ya ini yang paling penting di sini, yaitu untuk mengetahui dari unsur-unsur ini, unsur apa sih yang sudah memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, contohnya saya ingin mengajukan ke lektor kepala 400. Jadi ketika saya hover di sini, maka di sini akan tampil unsur yang sudah saya peroleh adalah contohnya 137. Sebenarnya untuk target untuk minimal data pendidikan adalah 90, di mana dapat 90 sesuai dengan POK pedoman operasional pedoman angka kredit, yaitu saya butuh total 225 dari unsur pendidikan dan juga penelitian pengabdian, sedangkan minimal itu 40%. Jadi 40% kali 225 adalah 90. Nah, jadi saya minimal 90 pendidikan dan 90 pengabdian. Nah, jadi untuk unsur pendidikan saya sudah melebihi karena 137,5, sedangkan untuk penelitian itu contohnya yang data yang baru saya masukkan itu adalah 30, sedangkan minimal 90. Jadi akan kelihatan ada garis kuning bar kuning yang masih transparan, sedangkan yang terpenuhi baru 30. Nah, begitu juga untuk unsur lainnya, yaitu unsur pengabdian dan juga untuk unsur penunjang. Nah, bagian ini adalah untuk memilih target kita ingin naik angka ke jabatan fungsional yang mana. Nah, di bawah itu ada detailnya dari unsur A, pendidikan,
Contohnya saya masih magister, itu saya dapatnya angka lama 150. Kemudian untuk pelaksanaan pendidikan bisa dilihat secara detail di sini, yaitu contohnya untuk mengajar itu saya punya 77 angka kredit, membimbing adalah 10. Nah, jika ingin melihat detailnya 10 ini dapat dari mana, ya bisa Bapak Ibu klik di sini. Bapak Ibu jika ada perubahan data pada sistem sumber bisa lakukan sinkronisasi ulang dan hitung ulang. Jika ingin mengetahui secara detail 10 ini dapat dari mana, Bapak Ibu bisa klik detailnya. Nah, di sini akan muncul di 2018-2019 semester genap, saya dapatkan berapa SK, 2019-2020 pada semester ganjil dapat berapa SK, dan ketika ingin klik detailnya, ini terhubung dengan sistem hukum dan tata laksana. Jadi sudah langsung menuju ke bukti penugasannya, jadi tidak perlu lagi ngeprint satu persatu seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih untuk melihat buktinya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa ke bawah lagi. Nah, untuk melihat unsur-unsur lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa investigasi mana yang kira-kira Bapak Ibu punya kinerja tapi belum dimasukkan ke sistem sumber, Bapak Ibu bisa masukkan di sistem sumber lalu lakukan sinkronisasi. Nah, ini sampai di bawah. Sekali lagi untuk unsur penunjang belum semua API kita integrasikan, tapi mudah-mudahan dengan waktu cepat tim kami bisa melakukan integrasi sehingga semua data yang ada pada data center itu bisa masuk ke sistem ini. Nah, kemudian Bapak Ibu jika sudah selesai, jika sudah sesuai dan sudah memenuhi, tentunya saya memenuhinya adalah target saya adalah 400, sudah memenuhi 400 dan saya ingin mengajukan, Bapak Ibu tinggal klik checklist dulu, kemudian validasi poin, maka data ini akan masuk ke rektorat untuk dilakukan validasi lebih lanjut di level penilaian angka kredit. Nah, mungkin seperti itu secara singkat ya, jadi satu halaman saja di sistem ini, tetapi mengandung banyak informasi dan banyak sumber data. Nah, kemudian Bapak Ibu saya kembali ke presentasi untuk dari sisi verifikator. Nah, verifikatornya ada di level rektorat. Jadi di verifikator ini bisa melihat siapa saja yang sudah mengajukan untuk angka kredit, kemudian bisa melakukan rekap data, kemudian rekap laporan, juga melakukan validasi. Melihat satu persatu apa buktinya sesuai atau tidak. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu secara singkat terkait dengan sistem PAK, yaitu terutama modul Dupak yang merupakan sebagai proyek perubahan yang diajukan oleh Bapak Made Karunia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sementara waktu saya kembalikan ke Pak Dewa Mangku. Terima kasih. Terima kasih Pak Resike atas pemaparan yang sangat luar biasa. Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa Pak Resike, dalam artian tadi saya menyaksikan ada beberapa hal yang kami melihat sistem ini mudah-mudahan ke depannya bisa membantu teman-teman dosen. Sebentar, oke. Jadi terima kasih. Jadi bisa mengukur secara detail dan sangat terukur supaya kita mengetahui jumlah angka kredit yang kita miliki. Kalau dulu betul yang disampaikan oleh Pak Resike, kita ngeprint, kemudian kita ngitung sendiri, kadang-kadang bisa salah gitu, kurang 2 poin dan segala macam. Tapi dengan sistem yang tadi Pak Resike sampaikan, tentu ini merupakan kemudahan dan terobosan yang baik, ya, merupakan solusi tadi disampaikan berkaitan dengan supaya tidak ngeprint yang begitu banyak, dan kami tentu dipermudah untuk hal itu, Pak Resike. Terima kasih. Jadi penjelasan dari Pak Resike singkat, padat, dan jelas ya begitu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan beberapa pertanyaan, silahkan bisa di raise hand. Yang pertama Pak Gede Suwiwo dan yang kedua adalah Pak Putu Indra Kusuma. Tempat dan waktu yang persilahkan Pak Gede Suwiwo. Sama ini. Baik, terima kasih Pak Dewa Mangku, Pak Resike yang saya hormati, Bapak Ibu semua peserta sosialisasi. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan, izinkan yang menyampaikan salam Pangestu Swastiastu. Semoga semuanya sehat ya, Pak. Ada putus-putus suaranya.
Mangku dan Pak Resike selaku narasumber yang saya hormati, sistem sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan melalui pengembangan ini nanti tugas-tugas kita ya bisa dimudahkan lagi. Ampura Pak D, suaranya putus-putus. Mengusulkan dokter kepala. Oh, nggih. Mudah-mudahan terdengar Pak Mangku. Oh nggih, sampun Pak D, sampun. Silakan lanjutkan Pak D. Nggih. Bagaimana ini nanti data yang direkam oleh sistem ini itu terintegrasi ke semuanya ya Pak ya, artinya ke Sinta kemudian ke yang lain-lain gitu. Karena sampai saat ini saya sering ini minta tolong sebenarnya kepada siapa misalnya ketika saya harus memperbaiki data saya di Sinta, karena banyak sekali bukan banyak sih, banyak artikel saya yang terpublikasi dan sudah ada di Google Scholar, tetapi di Sintanya itu tidak terrecord dia Sinta berapa gitu. Sementara nanti saya salah satu basis data gitu ya kalau nggak salah istilahnya ya, akan ditarik juga dari Sinta itu gitu. Nah, saya mohon petunjuk pada Pak Resike kalau ada kasus seperti itu kemana saya harus melakukan perbaikan Pak. Nanti takutnya tidak sinkron antara data saya di Sinta dengan ini di sistem penilaian angka kredit ini gitu. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Mangku, kemudian Pak Resike. Terima kasih Pak D atas pertanyaannya. Saya kira permasalahan Pak D mungkin saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Ya, Pak Resike, apa langsung dijawab Pak Resike? Oke, boleh biar tidak ini. Biar tidak jauh. Silakan Pak Resike. Ya, terima kasih Pak Swiwo atas pertanyaannya. Ya, benar untuk sistem ini terintegrasi dengan sistem data center kita Pak Swiwo. Jadi seharusnya kita tidak perlu masukkan data lagi untuk bisa masuk ke sistem PAK ini, dan sistem ini juga terintegrasi dengan sistem. Nah, terkait dengan Sinta, jadi sebenarnya data Sinta itu adalah data publikasi sebagai output dari sistem kinerja, terutama hasil kinerja penelitian pengabdian. Ya, kita bisa masukkan itu di sistem kinerja biasanya. Nah, sistem kinerja ini sendiri yang sudah terintegrasi bisa kita narik data dari Sinta dan masuk ke sistem kinerja. Nah, tetapi dengan di sistem juga masih sering kadang-kadang terjadi perubahan data dan sebagainya. Di sistem kinerja juga kita berusaha untuk menyesuaikan agar dosen tidak diribetkan lagi dalam untuk menginput data. Nah, kemudian terkait dengan ini Pak Swiwo, terkait dengan publikasi yang tidak masuk ke Sinta, ini beberapa juga sempat minta bantuan untuk mengecek. Jadi Sinta ini sistem pusat, jadi terus terang kami di UPTTIK tidak memiliki akses banyak dengan Sinta, tapi kami bisa bantu untuk mengecekkan saja. Biasanya yang tidak masuk datanya itu adalah terkait dengan Google Scholar-nya. Jadi dicek dulu secara bertahap apakah artikel itu masuk ke profil Google Scholar Bapak Ibu. Kemudian ketika sudah masuk di sana, coba dicek di Sinta, apakah publikasinya sudah masuk di sana juga. Seperti itu. Kemudian apakah nama jurnalnya sudah teridentifikasi? Jika nama jurnalnya sudah teridentifikasi, apakah jurnalnya itu sudah diidentifikasi sebagai Sinta berapa? Nah, itu agak sistematik kita ngukurnya dan saya tidak punya akses banyak di sana. Nah, sebagai informasi untuk operator Sinta di Universitas Pendidikan Ganesha itu dipegang oleh LP2M. Itu ada Pak Ngurah Bang kalau di sana yang memegang akun sebagai verifikator Sinta. Nah, nanti coba saja diajukan, kita sama-sama ngecek ya. Sama-sama mengecek itu kendalanya ada di mana. Ya, bottleneck-nya ada di mana sehingga artikel yang Bapak Ibu ajukan itu tidak bisa dikenali berada di Sinta berapa. Kalau tidak salah kemarin ada form yang diedarkan dari pusat kalau salah terkait dengan kasus tersebut. Nah, sebetulnya kasus tersebut adalah kasus nasional Bapak Ibu. Jadi ada bentuk form yang bisa kita isi, judul artikel apa, berada di Sinta berapa harusnya. Nah, itu kita isi, mungkin itu akan ditelusuri dari pusat itu. Nah, itu mungkin jawaban sementara saya Pak Swiwo, jadi mohon maaf tidak
bisa membantu secara penuh karena ini sistem pusat, tetapi tetap kita bisa bantu untuk sama-sama mengecek kendalanya ada di mana, itu bottleneck-nya ada di mana. Nah, demikian mungkin Pak Dewu. Oke, terima kasih Pak Resike. Selanjutnya Pak Putu Indra Kusuma. Ya, setelah itu ada Pak Lanang dan Pak Sundrio. Setelah itu baru kita akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ya, Pak Indra silakan. Oke, terima kasih Pak Dewa Menku. Izinkan saya mengaturkan salam terlebih kepada Wakil Rektor 1, Bapak Ibu dosen, dan juga tim SIM PAK. Om Swastiastu, selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama izinkan saya untuk mengapresiasi adanya SIM PAK ini dan juga penjelasan dari Pak Resike tadi yang sudah sangat mendetail, sehingga ketika saya mengikuti penjelasan ini dan kebetulan saya juga akan mengajukan untuk kenaikan pangkat, ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Nah, yang pertama tentunya ingin memfasilitasi pertanyaan teman-teman juga, sekiranya kapan SIM PAK ini mulai diberlakukan. Karena mungkin ada beberapa dari kami yang dalam waktu dekat akan mengajukan kenaikan pangkat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, kalau tidak salah ada beberapa SK, terutama di bawah tahun 2018 yang mungkin tidak masuk dalam Syakuntala, dan saya pun sebenarnya akan menggunakan SK-SK tersebut untuk pengajuan penilaian angka kredit khususnya di bidang pendidikan. Nah, sekiranya solusi apabila SK tersebut tidak ada di Syakuntala, tetapi kita memiliki hard copy SK tersebut, mungkin mekanismenya nanti akan seperti apa. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, salah satu penilaian di bidang pendidikan itu adalah penilaian modul dan juga buku ajar. Mungkin kalau tidak salah di sistem kinerja itu tidak ada modul, sehingga nantinya kalau kita ingin memasukkan modul sebagai salah satu angka kredit yang bisa dinilai, kemudian apakah nanti akan ada menunya atau tidak. Kemudian buku ajar juga begitu, karena kalau tidak salah di kinerja itu buku dan lain sebagainya itu masuk ke aspek penelitian dan bukan pendidikan. Semoga saja saya salah, namun nanti mungkin bisa diluruskan. Kemudian yang keempat, kita juga memiliki sistem Sister Undiksa. Pengajuan pun kalau tidak salah juga lewat sana. Apakah Sister Undiksa itu nantinya akan dipergunakan apabila SIM PAK ini sudah berlaku atau tidak? Mungkin nanti bisa diperjelas oleh Pak Resike atau mungkin dari tim lainnya. Sekian saja pertanyaan dari saya dan terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Pak Resike, ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama launching SIM PAK, kemudian ada SK yang tidak masuk di Syakuntala, kemudian apakah di kinerja kita, di SSO khususnya di kinerja, berkaitan dengan modul dan buku ajar, apakah ada slotnya begitu ya. Terus yang keempat adalah sinergi antara Sister Undiksa dengan SIM PAK, apakah hal ini merupakan satu kesatuan atau seperti apa? Silakan Pak Resike. Oke, terima kasih Pak Dewa Mangku, terima kasih Pak Indra atas pertanyaan. Saya coba menjawab ya, mungkin nanti dari Pak Karunia atau tim yang lain bisa menambahkan karena untuk yang level kebijakan. Nah, kemudian untuk pertama, kapan sistem ini diberlakukan? Nah, secara teknis kami masih ada kendala untuk menyesuaikan dengan sistem yang dibutuhkan oleh Sister, yaitu di Sister ada beberapa komponen yang diperlukan tetapi belum ada di sistem Undiksa. Nah, itu kami akan sesuaikan dulu. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua itu adalah akan muncul pedoman PAK yang baru. Ya, jadi kita sekalian menunggu pedoman tersebut muncul. Mungkin nanti Pak Made Karunia bisa menjelaskan kapan itu kira-kira pedomannya launching, sehingga sekalian kita bisa sesuaikan dengan sistem. Ya, tidak lagi ada perubahan di pertengahan dalam waktu cepat. Nah, kalau secara teknis, saya diskusi dengan tim programmer Satria tadi, ya, kalau secara teknis, kalau spek seperti ini, semoga bulan depan itu sudah bisa kita gunakan. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah bisa uji coba dengan mengakses SIM PAK.uniksa.ac.id. Nanti
jika ada perhitungan yang kurang sesuai atau apa masukan di sana bisa disampaikan ke kami melalui support UPTTIK atau WA UPTTIK bisa disampaikan ya. Kita saling cek saja seperti yang disampaikan Pak Ores 1 tadi, pengembangan sistem tidak bisa langsung skala selesai, tapi itu butuh proses ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya pertanyaan yang pertama, jadi kemungkinan bulan depan jika lancar, jika tidak ada perubahan ya Pak Indra ya, dan Bapak Ibu yang bertanya di chat juga saya lihat yang sama. Kemudian untuk SK di luar yang tidak ada di Sakuntala di bawah 2000 berapa tadi 2020 ya? 18 nah, Pak. 2018. Nah, itu untuk hak akses Sakuntala ada di operator fakultas dan operator rektorat. Jadi otomatis yang memasukkan SK harus dari mereka. Nah, bisa minta bantuan ke operator fakultas ataupun operator lembaga tergantung tipe SK-nya untuk memasukkan ke sistem Sakuntala. Sehingga nanti bisa dikenali di sistem PAK. Kemudian untuk modul, ya modul di sistem kinerja harusnya kalau ada Pak Aditra, mungkin Pak Aditra bisa bantu menjawab karena beliau yang project leader di sistem kinerja. Sepertinya tidak ada ya Pak Aditra. Nah, coba nanti saya sampaikan Pak Indra ya, kalau nggak salah kemarin ada memang perbaikan beberapa tambahan menyesuaikan dengan sister terkait dengan inputan apa yang dibutuhkan di sistem kinerja. Kemudian untuk di sister Bapak Ibu, jadi seperti yang disampaikan Pak Indra, di sister juga ada sistem PAK ya yang ada dupaknya seperti yang saya tampilkan ini. Saya sudah lama uji jawab oprek ini, tetapi sampai sekarang belum ada edaran untuk menggunakan sistem ini. Nah, jadi kalau di sistem PAK, sistem sister PAK juga sama, ada kita bisa melihat angka kreditnya berapa, yang disuruhkan berapa, memenuhi tidak, nah kurang lebih seperti mirip dengan yang kita kembangkan dengan sistem PAK Undiksa, tapi sistem PAK Undiksa ini terintegrasi dengan kondisi real yang ada di Undiksa, yaitu terintegrasi langsung dengan sistem yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan saya rasa ini akan bisa saling melengkapi. Jadi sebagai reminder awal ke kita, kira-kira angka kredit kita memenuhi atau tidak. Sehingga ketika data ini nanti sudah masuk ke sistem yang kita miliki, yang ada di Undiksa, karena sistem yang ada di Undiksa ini terintegrasi juga dengan sistem data center, Bapak Ibu tidak perlu input lagi. Ya, tidak perlu input lagi, langsung bisa terinkronisasi ke sini, ke sister. Jadi jika kedepannya sistem PAK ini diberlakukan seperti itu. Jadi ini bisa saling melengkapi kalau menurut saya. Tapi sampai sekarang belum diberlakukan, jadi belum digunakan di Undiksa. Mungkin Pak Made Karunia bisa menambahkan terkait dengan hal ini. Pak Made Karunia, saya persilakan untuk bisa memberikan klarifikasi terkait dengan sistem sister dan sistem PAK. Baik. Yeah. Oh ya. Mohon maaf Pak Resika, Pak boleh misalnya saya ada pertanyaan follow up question supaya nanti Pak Karunia juga bisa langsung menjawabnya jika karena memang butuh jawaban dari beliau. Apabila nanti pengajuan angka kreditnya ternyata pengajuan kenaikan pangkat sudah siap, namun sistem ternyata belum bisa dijalankan. Jadi mekanisme apa yang harus saya dan teman-teman lainnya tempuh? Ya, terima kasih. Iya, Pak Karino, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dewa atas waktunya, Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi mungkin sudah disampaikan lagi oleh Pak Resike, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 1, bahwa pengembangan sistem itu mungkin tidak sekali waktu itu bisa langsung selesai, Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini, jika itu merupakan masukan, mungkin kita akan akomodasi, kita akan lakukan kita akan lakukan pembaruan. Setelah semua diakomodasi, kita akan sampaikan kepada pimpinan untuk minta izin bisa di launching sistem ini. Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk tahapan jangka pendek ini, Simpak ini hanya pada output dupak saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah di launching, Bapak Ibu bisa menggunakan dupak ini untuk usulan, namun untuk sementara nanti di tahapan jangka menengah Bapak Ibu akan kita kembangkan penilaiannya. Jadi penilaian oleh tim penilai. Nah, sementara itu belum kita kembangkan, mungkin saat ini hanya dupaknya aja bisa Bapak Ibu gunakan, cuman untuk penilaiannya masih dilakukan secara manual. Nah, Astongkaris jangka menengah ini nanti mulai bulan Agustus sampai dengan Desember kita akan kembangkan untuk sistem penilaian mulai di fakultas dan juga direktorat. Nah, terkait dengan tadi
Pak Indra yang menanyakan apakah dengan adanya sistem ini seperti apa. Nah, saya sampaikan Bapak Ibu, kemarin kita ada FGD ya, FGD. Kita kemarin itu ada FGD antara tim penyusun SOP, jadi standar operasional prosedur yang digunakan nanti untuk atau sebagai pedoman dalam penilaian angka kredit baik di fakultas maupun di rektorat, dan juga tim revisi buku pedoman menyepakati bahwa walaupun walaupun disampaikan untuk penilaian angka kredit lektor kepala dan guru besar itu langsung di pusat, namun penilaian internal itu tetap dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena pengalaman Bapak Ibu, walaupun sudah dilakukan penilaian internal, masih juga kita dapatkan beberapa usulan dari Bapak Ibu dosen yang tidak langsung disetujui gitu. Nah, ini menjadi menjadi bahan pertimbangan bahwa review internal itu tetap dilakukan dan nanti akan diusulkan kepada Bapak Rektor. Jika Bapak Rektor memberikan kebijakan yang sama, nanti sistem informasi yang kita kembangkan ini merupakan media. Jadi media untuk bisa melakukan penilaian angka kredit secara dengan sistem. Jadi harapan kita nanti less paper atau mungkin paperless gitu ya, tidak ada lagi penggunaan dokumen berupa hard copy, dan kita berharap ini akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi mungkin untuk tahapan jangka pendek ini Bapak Ibu, kembali saya sampaikan hanya pada output BUPAK saja, dan Astengkare untuk pengembangan selanjutnya akan kita kembangkan untuk penilaian angka kredit di fakultas dan juga di direktorat. Terkait dengan PAK Bapak Ibu, ada 2 surat yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, dan kita juga sudah membuat tim. Jadi ada 3 kegiatan pokok yang kita lakukan. Salah satunya adalah revisi pedoman operasional penilaian angka kredit, dan itu sudah dilakukan revisi. Nanti kita akan minta mohon pada Pak Rektor untuk memberikan SK penetapannya, dan akan kita sampaikan juga nanti ke Bapak Ibu tim PAK yang ada di fakultas dan yang ada di direktorat. Mungkin itu Pak Dewo yang bisa sampaikan. Saya kembalikan kembali Pak Dewo. Terima kasih Pak Karunia. Sudah ya Pak Indra. Jadi ada 5 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh Pak Resike dan Pak Karunia. Kemudian tadi sudah yang disebutkan, selanjutnya adalah Pak Ranang Wiratme. Silakan Pak Ranang. Semua. Om Swastiastu Sami. Pertanyaan saya dua-duanya sudah diwakili oleh Pak Indra Kusuma. Pertama tentang SK mengajar yang di bawah 2017 yang belum terekam di sistem, bagaimana cara mengunggah atau siapa mengunggah. Kemudian yang kedua, kalau ada buku ajar dan modul seperti apa. Sudah terjawab, sudah diwakili persis seperti itu pertanyaan saya. Saya kembalikan Pak Dewa Manggung. Terima kasih Pak Lanang. Kemudian selanjutnya Pak Sundria, yang persilahkan Bapak. Terima kasih Pak Dewo Mangku. Selamat siang teman-teman semua, Bapak dan Ibu panitia. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sudah ada terobosan-terobosan yang muncul. Yang kedua, ya, tentu saja kami salut dan berterima kasih kepada teman-teman terutama di jajaran Pak Karunia, dan demikian juga di IT yang benar-benar sudah bekerja. Paling tidak, pertama kita sudah punya sistemnya dulu. Nanti kalau bagaimana pengaturannya itu barangkali masalah lebih mudah direalisasi. Terima kasih Pak Karunia sama teman-teman Pak Resike sekali lagi atas terobosannya itu. Ini mungkin betul-betul mentari terbit itu. Terima kasih. Nah, terkait dengan itu, ya kami ini golongan tua sesungguhnya. Ya, beberapa pertanyaan mungkin sama dengan Pak Lanang maupun Pak Indra Kusuma terkait dengan
ya katakanlah kegiatan kita yang tahun 2018 ke bawah itu. Ya, di samping itu juga ada beberapa pengalaman barangkali di Sister. Sampai saat ini kami tidak dapat validasi itu. Berkali-kali kami perbaikan itu. Misalnya saja kami punya usulan lektor kepala sesungguhnya SK-nya 2009 itu 550 gitu. Namun ketika itu dipakai untuk naik pangkat langsung ke 4B tanpa banyak nambah itu gitu. Tapi di situ di Sister terus tercatat lektor kepala 400, semuanya itu lektor kepala 550 kan seperti itu. Ya. Nah, barangkali sekaligus memang ini yang sangat mendesak ya. Sesungguhnya jujur saja kami malas ngurus guru besar, tantangannya di administrasi ini sesungguhnya begitu Pak. Ya kami sudah hampir setahun sudah mencoba itu tetap saja tidak bisa bergerak dalam artian ada kesibukan lain yang harus diutamakan. Ya misalnya saja kan kita tidak berani tidak mendampingi kuliah dengan baik kan seperti itu sehingga dikorbankanlah kita dapur payung jakan kita gitu. Seperti itu. Jadi dengan harapan kita terutama di dunia pendidikan rasanya katakan saja sedikit saja lengah terhadap pendampingan pendidikan calon guru, nampaknya sih generasi yang akan menjadi dampaknya untuk itu gitu. Sehingga kami lebih banyak memilih oke lah sudahlah sampai ke sana silahkan, kalau tidak sudahlah begitu. Tapi dengan adanya sistem seperti ini tentu saja ini adalah sumbangsih dari lembaga yang luar biasa terhadap kita seperti itu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk itu. Nah, lebih lanjut barangkali ini benar-benar untuk mungkin menambahkan harapan bagi kita yang tua gitu ya. Seperti itu. Banyak file-file kita yang tahun 2018 itu kalau cek di Sakuntala itu banyak yang belum ada kan gitu. Mohon barangkali memang harus diprioritaskan sesuai dengan program lembaga percepatan itu. Sebenarnya makna percepatan itu barangkali lebih banyak diharapkan bagi teman-teman yang tua ini. Kalau yang muda-muda kan mungkin lebih tol, sudah sistemnya sudah oke kan gitu. Ya. Nah, dengan harap sesungguhnya kami langsung saja begitu ada informasi simpak ini saya buka langsung gitu ya. Ternyata di situ masih mungkin karena baru mulai barangkali ya kami bisa maklumi. Tapi harapan kami moga-moga ya kami yang menunggu ini ya walaupun barangkali harapan kami belum tentu terpenuhi, tetapi paling tidak kan kita bisa mengeceknya gitu. Kita bisa memonitor kita sejauh mana sudah kan begitu. Ya untuk itu harapan kami cuman itu tambahannya ya semoga barangkali yang perlu bantuan dipercepat mendapat percepatan sesuai dengan program itu untuk temporary ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Sundria atas masukannya begitu. Saya kira mungkin sedikit saya menangkap apa yang Pak Sundria sampaikan di dalam Sister itu mungkin ada beberapa perubahan yang diajukan, kemudian pengajuan itu belum bisa dikatakan belum disetujui, tentu apakah itu dari pusat dan segala macam, mungkin itu nanti Pak Resiko yang sedikit menjelaskan. Kemudian pernyataan Pak Sundria tadi sama dengan Pak Indra dan Pak Lanang bahwa ada beberapa SK yang belum dimasuk di Sakuntala. Nah ini sedikit Pak Resiko mungkin kalau salah saya dikoreksi. Kami di FIS juga beberapa kali mengalami hal yang sama. Ada SK yang memang tidak dimasuk di Sakuntala. Akan tetapi biasanya SK itu kami setor kepada operator yang ada di FIS
kemudian mereka yang mengupload. Tentu yang mengupload ini harus tahu kegiatan kita yang terutama yang di luar. Kalau mereka tidak tahu, tentu mereka tidak akan, kalau kita tidak melaporkan, mereka tidak akan tahu apa kegiatan yang kita lakukan di luar. Misalkan kita menjadi misalnya tim ahli di beberapa kabupaten dan lain sebagainya. Tentu itu tidak di-SK-kan di lembaga, tetapi di luar. Nah, tentu itu dilaporkan kepada operator di fakultas masing-masing. Mungkin itu Pak Resiko ya gambarannya begitu, karena kami mengalami itu di FIS begitu. Mungkin sedikit penjelasan untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sundrio, Pak Resiko, yang persilahkan Pak Resiko. Baik, terima kasih Pak Dewa Mangku, terima kasih Pak Sundrio. Jadi saya coba menanggapi secara dari sisi teknis Bapak Ibu karena kami di UPT. Nah, untuk sekali lagi untuk data yang belum masuk ke Sakuntala, yang punya akses ke Sakuntala itu adalah operator fakultas sama operator rektorat. Itu kalau di rektorat itu ada tim HTL. Nah, jika ada SK yang belum masuk di sana, coba untuk minta bantuan ke operator tersebut, dan mungkin juga harus ada sounding awal dari Pukabiru atau kepala kepegawaian untuk mengimbau jika ada minta bantuan masukkan SK lama apakah difasilitasi atau tidak. Nah, ini kembali ke level aturan atau kebijakan lembaga. Yang jelas dari hak akses sistem tersebut itu ada di operator fakultas dan operator lembaga. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memasukkan SK-nya secara langsung di Sakuntala. Nah, seperti itu Pak Dewo. Kemudian untuk yang disampaikan Pak Sudio tadi, untuk kesulitan untuk masukkan data karena keterbatasan umur dan lain sebagainya, ya kami benar-benar sangat menyadari hal tersebut, dan kami di UPTTIK berusaha sangat untuk membantu hal tersebut. Tapi di UPTTIK kami cuma punya tim helpdesk 2 orang, ya, tidak bisa untuk membantu semua yang ada di Uniksa, ada 500-an dosen. Nah, sebenarnya di UPTTIK itu ada perpanjangan tangan itu adalah operator fakultas, dan juga ada jabatan fungsional peranata komputer kalau nggak salah di fakultas. Nah, sebenarnya mungkin sekalian usul ke Bu Kabiro untuk bisa menugaskan mereka mungkin jabatan peranata komputer untuk bisa membantu dosen-dosen di sana untuk memfasilitasi untuk mengoperasikan sistem, untuk input data atau seperti apa, nggak tahu nanti aturannya seperti itu. Tapi yang jelas kita di UPTTIK berusaha membantu secara teknis melalui grup support UPTTIK yang ada Telegram dengan memperhatikan tingkat prioritas, ya, prioritas mana yang paling tinggi dan yang mana bisa kita disposisikan ke operator fakultas. Nah, mungkin seperti itu. Jadi mungkin jawaban saya agak normatif. Nanti ini sebenarnya ke level kebijakan, mungkin Pak Karuni atau Bu Kabiro atau siapa yang bisa menjelaskan lebih detail. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Resiko. Mungkin ada dari Pak Karunio yang ingin ditambahkan, Pak Karunio. Pak Dewa, terima kasih atas waktunya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Resiko tadi, jadi usul dari Pak Bagus Sudrio ini mungkin masukan yang berlevel kebijakan. Jadi mungkin kita akan sampaikan nanti ke pimpinan Bapak. Kalau persepsi saya, ampunan nih persepsi saya, mohon diluruskan. Kalau persepsi saya mestinya bisa, gitu. Karena ini kan bagian dari bagian dari kinerja para dosen kan. Kalau misalkan nanti di kebijakan pimpinan memang harus diakomodasi itu, dan sistem belum mampu mengakomodasi gitu misalkan, nah nanti mungkin ada perintah dari pimpinan untuk pengakomodasian dari hal ini kan. Kalau persepsi pribadi yang mestinya bisa nih ya Pak, mestinya bisa. Tapi itu dah kembali lagi nanti kita sampaikan ke pimpinan untuk kita sampaikan hal ini kepada pimpinan. Mungkin nih kemantan Pak yang bisa atau mungkin Ibu Kepala Biro ada masih. Nggih, nanti kita sampaikan Pak. Nggih. Terima kasih Pak Karunia dan Pak Resiko. Ya, saya kira sudah semua pertanyaan dijawab, kemudian ada beberapa yang perlu saya garis bawahi. Saya kira dengan waktu yang Pak Karunia dan Pak Resiko saya kira sudah cukup. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Resiko tadi, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Indra, Pak Lanang, kemudian Pak Sundrio, dan Pak Gede Suwiwo tadi tentu mewakili kita semua. Mudah-mudahan kita berdoa sistem ini segera dapat di-launching dan tentu bisa memudahkan kami
seluruh dosen di Undiksa untuk mengajukan pangkat seperti itu dan dipermudah mudah-mudahan. Dan Pak Risike dan kawan-kawan tetap sehat, Pak Karunia juga seperti itu supaya bisa membantu dan mengawal kami ke depan seperti itu. Mungkin itu saja Pak Risike. Terima kasih atas inspirasinya ataupun sharingnya pada siang hari ini. Ya, saya ditutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Yang kembalikan kepada Pewara. Tias. Terima kasih Pak Dewa Mangku selaku moderator pada acara sosialisasi hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Risike. Dan sebelum meninggalkan ruang Zoom, kami ingatkan sekali lagi dimohonkan kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir yang sudah di-share di kolom chat pada link Zoom hari ini. Jadi sekali lagi yang belum mengisi daftar hadir dimohonkan untuk segera mengisi daftar hadirnya. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka berakhir pula kegiatan sosialisasi sistem informasi penilaian angka kredit yang dilaksanakan hari ini. Kami mewakili panitia pelaksana memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Assalamualaikum. Santi 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 Om. Suksema. Suksema. Selamat siang. Terima kasih. Ya, salam Prof Dasi. Ya. Bertambah cerah. Bagus sekali ya Pak Risike dan Pak Karunia atas kerjasamanya mengawal dan membangun Undiksa lebih baik. Semoga teman-teman lebih cepat majunya ya. Ya, inilah keunggulan Undiksa, sehingga bisa unggul di atas segala-galanya. Luar biasa. Ya. Izin Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu atas kehadirannya semua. Bu Kepala Biro semua Bu. Indi. Sama Wali, salam lancar. Semua Bu Biro, terima kasih. Semua Bu Biro. Wah, Ibu Kepala Biro, Pak Made, Karunia, Risike dan teman-teman semua. Pak Risike, Pak Karunia, selamat. Yang belum maju, silakan persiapkan baik-baik dokumennya. Luar biasa Bu Kabiro nih. Dukungannya ke kita. Siap Bu Kepala Biro, nanti disiapkan. Siapkan. Kami menunggu dari kepegawaian agar segera profesor semua. Amin, sukses Pak Ibu Kepala Biro. Ya, amin, sukses semua. Izin lihat Bu Biro. Silakan. Makasih Bu Biro, saya sudah masuk SMS sudah saya ikuti sekarang. Dah bagus. Iya. Pak Budasi, tumben dengan Ini tumben nih. Bud. Ini tuh. Budasi. Ini. Ingat nih. Ingat Pak Bagus. Ingat. Ingat Pak Bagus nih. Wah, Kaden resap. Pak Bagus, jangan males Pak Bagus. Ayo segera. Nika Bon Bu. Ayo Pak Bagus. Males ngecek itu. Mudah-mudahan ini segera sistemnya. Ya. Ya. Pak Bagus Sundri ganteng, ayo Pak Bagus. Mari. Jail. Teman-teman Pak Budasi sudah ini. Ya. Jail. Pak Bagus. Kita sama-sama dengan Pak Bagus Sundri sama-sama pelatihan dulu ya. Sama-sama suksesnya ya. Latihan apa? Ya, ingat-ingat sajalah ke belakang dulu. Latihan nangkring tayen di sana. Boleh kita ke belakang tapi berpikir. Latihan sama-sama gagalnya juga pernah ya, sama-sama gagal ya. Ya, gagal tuh latihan gitu nih tuh. Ingat. Ingat. Ingat kan Jaradu gagal kan? Blog atau Jaya blog. Memang pelih lama itu gagal. Kemaluan blog sih ngidang lulus terus. Laptopnya usah ke situ.
Wih, selamat ya Mawar. Gagal. Nah, Oh, saya Len, memang kagak blog nih. Saya udah usah mau blog ya otaknya betul ya. Sampai jumpa teman-teman. Ini sami Bu Biro, Bu Yas, semua ampun kemarin tak bisa ikut nih. Teman-teman juga yang lain di IT. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya Pak Bagus. Nggih, sami-sami. Mogi sehat, rahayu, sami. Ledang pamit dulu nggih. Nggih, kami juga. Nggih. Mogi nggih. Prof Budasi, ada salam dari Merauke itu Prof Budasi. Siapa nih? Ini Pak Bas, ada salam dari Ibu Seri Marlina. Nyane singkatan mana? Siapa nih? Pak Bas. Hah? Pak Bas. Bisa ketemu nggak di EBS sekarang Pak Bas? Pak Bas, kalau ke Fakultas Bahasa sekarang. Ini ada ini Prof, kami ada apa tuh kegiatan GKM wawancara dengan mahasiswa Prof. Pak Bas tak pernah ada waktu ke kita ini masuk ke kota kita ini belum pernah ketemu nih. Di mana ini? Nanti saya akan cari Prof di apa nih? Nanti akan cari Prof di apa di Fakultas Bahasa. Fakultas Bahasa sekarang ada di situ. Ayo sini sebentar. 5 menit aja. Ini saya ada di Banyuning, ada di Banyuning Prof. Iya, Banyuning hanya di EBS hanya 5 menit. Hanya ini mau masuk apa nih Prof? Mau gabung jam 12 nih gabung untuk wawancara Prof. Oh gitu. Nah, jam 12. Nanti saya akan ini. Nanti saya akan ke MBS nanti Fakultas Bahasa nanti. Ya. Di Gorontalo ini Pak Bas ranking 1 ya. Mewakili Indonesia Timur ya. Itu sudah dilupakan Prof. Tahun 2009 itu ya, luar biasa ya. Oke, Pak Bas. Oke, Prof. Nanti saya ke Fakultas Bahasa, Prof. Ini karena memang mau gabung di Zoom lain untuk wawancara. Izin Bapak Ibu, mohon maaf, izin Bapak Ibu yang yang akhiri ya. Oke. Ya, saya akhiri. Oke, siap, Pak. Zoom-nya ya Pak Ibu ya. Izin Prof Budasi. Izin. Izin.